Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1B akan menjelaskan materi mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Perkenalkan, nama saya Anugrah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Dan saya Nurakila Salsabila Anissa sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Dan teman kami Muhammad Qayyim yang tidak sempat hadir akan menjelaskan tentang materi konstitusi di Indonesia. Apa sih itu konstitusi? Dan apa sih tujuannya? Untuk tahu itu semua, yuk simak baik-baik videonya. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan untuk ini, dan ini. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada tetapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis juga disebut sebagai konvensi. Contohnya yaitu pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan ketika sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan usul rencana pembukaan hukum dasar Piagama Jakarta. Usulan tersebut merupakan hasil persetujuan antara pihak Islam dan kebangsaan. Selanjutnya, sidang dilakukan pada tanggal 11 Juli 1945. Pada sidang tersebut diputuskan untuk membentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota-anggotanya antara lain Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Tejokrosoijoso dengan anggotanya antara lain Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan anggotanya antara lain Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajaniningrat, Agus Salim, dan Soepomo. Perancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usul rencana hasil kerja panitia. Hasil kerja dari panitia perancang Undang-Undang Dasar tersebut kemudian disempurnakan kebahasannya oleh panitia penghalus bahasa.
sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Konstitusi di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolutio Kronwet yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial dan memiliki tujuan untuk dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya.